Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Eko Prabowo, NIM 1901550068, kelas B1 SI reguler pagi, Fakultas Teknologi Informasi. Di video kali ini, dalam rangka final project pengganti UAS, saya akan menyampaikan salah satu materi yang ada di bab struktur data, yaitu stack atau tumpukan. Kali ini saya akan menjelaskan di 3 sesi, yaitu yang pertama penjelasan stack, yang kedua visualisasi stack, dan yang ketiga program atau coding stack. Langsung saja kita menuju yang pertama, yaitu penjelasan stack. Stack atau tumpukan. Stack memiliki karakteristik yang paling utama, yaitu bersifat LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data yang paling awal keluar. Contoh sederhananya, saya memiliki data huruf alfabet, yaitu A sampai E, A, B, C, D, E. Di sini saya akan mengambil huruf E. Di sini saya akan mengambil huruf B. Maka yang pertama dilakukan adalah kita harus mengeluarkan data huruf D terlebih dahulu, lalu selanjutnya saya akan mengambil data huruf B. Maka yang harus dilakukan yaitu pertama kita harus mengeluarkan data huruf E, selanjutnya kita harus mengeluarkan data huruf D dan data huruf C, baru kita mendapatkan data yang kita inginkan, yaitu data huruf B. Untuk selanjutnya ada metode implementasi stack yang paling penting, yaitu ada 5. Yang pertama push untuk memasukkan data, yang kedua pop untuk mengeluarkan data, yang ketiga pick untuk melihat data yang ditumpukan teratas atau yang akan diambil, yang keempat is empty untuk menguji stack apakah masih kosong, dan yang kelima is full untuk menguji apakah stack sudah terisi penuh. Nah, untuk selanjutnya saya ambil contoh kasus lagi. Kasusnya yaitu saya mempunyai buku-buku pelajaran yang terdiri dari buku matematika, fisika, biologi, kimia, dan bahasa Indonesia. Untuk menghemat ruang, kemudian saya menyimpan buku-buku tersebut ke dalam baleni terus Untuk yang selanjutnya ada metode implementasi stack yang paling penting, yaitu ada 5. Yang pertama push untuk memasukkan data, yang kedua pop untuk mengeluarkan data, yang ketiga pick untuk melihat data di tumpukan teratas yang akan diambil, yang keempat is empty untuk menguji stack apakah masih kosong, yang kelima is full untuk menguji apakah stack sudah terisi penuh. Selanjutnya saya mengambil contoh kasus lagi, yaitu sebagai berikut. Saya mempunyai buku-buku pelajaran yang terdiri dari buku matematika, fisika, biologi, kimia, dan bahasa Indonesia. Untuk menghemat ruang, kemudian saya menyimpan buku-buku tersebut ke dalam kotak yang saya miliki. Saya memasukkan buku dengan urutan sebagai berikut. Tumpukan pertama yaitu buku fisika, tumpukan kedua kimia, tumpukan ketiga matematika, tumpukan keempat bahasa Indonesia, dan tumpukan kelima biologi. Karena besok diadakan ulangan matematika, maka saya harus mengambil buku matematika untuk mempelajarinya. Langsung saja kita ke visualisasi stacknya. Di sini saya menyiapkan sebuah kotak yang akan diisi oleh tumpukan buku-buku yang sudah kita urutkan tadi. Yang pertama ada tumpukan buku fisika, di tumpukan kedua ada buku kimia, lalu tumpukan ketiga buku matematika,
tumpukan keempat buku bahasa Indonesia, dan tumpukan kelima buku bahasa Langsung saja kita menuju ke visualisasi stacknya. Di sini saya menyiapkan sebuah kotak yang akan diisi oleh tumpukan buku. Tumpukan buku yang pertama yaitu fisika, lalu tumpukan kedua ada buku kimia, tumpukan buku ketiga ada matematika, tumpukan yang keempat ada buku bahasa Indonesia, dan tumpukan terakhir, tumpukan kelima ada buku biologi. Karena besok saya membutuhkan buku matematika, maka saya akan mengambil buku matematika. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil buku biologi. Lalu selanjutnya buku bahasa Indonesia, baru kita bisa mengambil buku matematika. Begitulah cara kerja stack dan visualisasi stacknya. Selanjutnya kita menuju ke program stack atau coding stack. Di sini saya mengambil contoh seperti apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang tumpukan buku. Di sini kita buat file baru, nama stack 01 gitu ya. Oke.